Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis EBM pada Intervensi Kasus Kritis pada Sistem Kardiovaskular. Baiklah teman-teman semua, di sini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang dimana terdiri dari Anjali Putri Permatasari, kemudian ada Aftona Sri Wulandari, kemudian ada Angelina Gunawan, Citra Larasati, kemudian ada Emma Nurjanah, Fatma Cahyati, kemudian ada Hardianti Rukwani, kemudian ada Halifah Salsa Nabila, saya sendiri Novia Igidya Sawitri, kemudian ada Salsabila Alif Azalia Azhar, kemudian ada Singgih Dwi Nugroho, dan Wuridiani Mokti. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Baiklah, untuk bab 1 ini terdiri dari kesimpulan dan tujuan. Untuk kesimpulannya, yaitu manifestasi infart miokard akut atau AMI mirip dengan sindrom koroner akut atau SKA yang muncul akibat kerusakan otot jantung atau infart miokard sehingga menimbulkan gejala klinis nyeri dada menurut WHO tahun 2012. SKA merupakan suatu kelainan pada sistem kardiovaskular yang menyebabkan tingginya angka riwayat inap dan kematian dengan komplikasi berupa henti jantung akibat fibrilasi ventrikel atau VF atau takikardia ventrikel atau PV tanpa denyut menurut Perki 2012. Peran perawat dalam memberikan pemantauan ketat penting dalam penata laksanaan darurat pasien AMI. Manfaat pemantauan hemodinamik pada pasien AMI adalah penting untuk membantu perawat mendeteksi dan mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini dan mengevaluasi pengobatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan informasi tentang hemeostatis bibir tubuh. Kemudian untuk tujuan, untuk menganalisis intervensi pada kasus kekritisan berbasis holistik secara komprehensif dengan topik sistem kardiovaskuler. Selanjutnya kita memasuki untuk bab kedua, yaitu tentang ringkasan artikel penelitian dengan PICO. Baiklah, untuk yang P atau patient atau population, yaitu pengambilan sampel menggunakan total sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 52 responden. Responden harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, data pasien AMI yang dirawat di ruangan ICU RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Yang kedua, data pasien AMI yang dirawat pada hari pertama di ruangan ICU RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Kemudian selanjutnya pasien yang berusia 50-75 tahun dan yang terakhir adalah pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk bagian I atau interventionnya, pada pasien AMI diperlukan pemantauan hemodinamik sebagai dasar seorang perawat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi jika ada gangguan fisiologis secara lebih awal serta mengevaluasi terapi pengobatan yang diberikan dengan melihat informasi keseimbangan hemeostatik tubuh. Pemantauan hemodinamik yang konvensional dapat dilihat dari tekanan darah, nadi, tekanan vena sentral, dan saturasi oksigen perifer. Dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi tekanan darah sistolik dan diastolik, MAP, heart rate atau saturasi oksigen, dan EKG. Selanjutnya untuk yang C atau comparison atau perbandingan, dalam pemantauan hemodinamik jika didapatkan penurunan tekanan darah, maka terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dalam otot jantung yang mengakibatkan perluasan lokasi infart. Kerusakan otot jantung menyebabkan kontraktilitas semakin memburuk yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Untuk yang O, outcome atau hasil, berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 52 responden, rata tekanan darah sistolik adalah 113/96 mmHg, dengan tekanan darah sistolik tertinggi adalah 180 mmHg dan nilai terendah tekanan darah sistolik adalah 80 mmHg.
Hasil penelitian ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Khairi Ramadhani, Abdurrahman Wahid, Iva Hafifah tentang gambaran tekanan darah sistolik pada pasien STEMI di RSUD Ulin, Banjarmasin. Rata-rata tekanan darah sistolik pada pasien STEMI adalah 112/35 mmHg. Angka kejadian mortalitas pada pasien STEMI besar 11,8%. Tekanan darah sistolik pada pasien terkategori mortalitas adalah 80 mmHg. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu penutup. Baik, untuk bab 3-nya terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari analisis jurnal ini adalah manifestasi infark miokard akut mirip dengan sindrom koroner akut yang muncul akibat kerusakan otot jantung, sehingga menimbulkan gejala klinis nyeri dada. Peran perawat dalam memberikan pemantauan ketat sangat penting untuk penata laksanaan darurat pasien AMI. Risiko kematian pasien AMI dapat ditentukan dengan melakukan pemantauan dan pengobatan hemodinamik yang ketat dalam waktu 24 jam sejak timbulnya gejala pasien. Namun, jika status hemodinamik pasien terus menurun, maka pasien berisiko tinggi mengalami kematian. Jika tidak ditangani dengan segera dan tepat, maka akan menyebabkan kegagalan multi organ. Pemantauan hemodinamik pada pasien AMI penting untuk membantu perawat mendeteksi dan mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini dan mengevaluasi pengobatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan informasi tentang hemostatis. Meskipun pemantauan hemodinamik bukan merupakan tindakan terapeutik, pemantauan hemodinamik konvensional dapat diamati dengan tekanan darah, denyut jantung, tekanan vena sentral, dan saturasi oksigen perifer dengan perubahan nilai yang sangat kecil menjadi indikator yang buruk. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil analisis jurnal menggunakan metode PICO yaitu yang P-nya adalah pasien akut infark miokard atau AMI, yang I-nya adalah pemantauan hemodinamik, yang C atau C-nya yaitu skor hasil pemantauan hemodinamik, kemudian untuk yang O yaitu gambaran hemodinamik non-invasif pada pasien infark miokard akut IMA. Kemudian untuk sarannya yaitu pemantauan status hemodinamika disesuaikan pada kasus yang didapat sesuai dengan nilai scoring pada IWS. Baik teman-teman, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang kami dapatkan untuk menganalisis jurnal ini. Baik teman-teman semua, sekian untuk presentasi mengenai analisis jurnal yang kami paparkan. Apabila dari teman-teman masih ada yang kurang dimengerti atau ada yang masih bingung, kami persilahkan untuk bisa menuliskan atau bisa bertanya di kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.